Sejarah singkat Hari Lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni, yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang Dokuritsi Junbi Cosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga, yaitu Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI, yang dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha membentuk negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh ART Dr. Rajiman Wediodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya. Menurut Insinyur Soekarno, ini bukanlah Pancadharma, karena Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Insinyur Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli dalam bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada Insinyur Soekarno sejak puluhan tahun lalu. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh Panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Sukrosujoyoso, Abdul Kahar Muzakkar, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Kemudian hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 20 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, J. Latu Harhari menyampaikan keberatan, terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting, menyatukan segala bangsa, ujar Muhammad Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional
Peringatan hari lahir Pancasila itu diatur dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Demikian cerita singkat hari lahir Pancasila. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.